Nabilah Maulita NPM 2010104075 dan Pinky Nilai Primasari NPM 2010104095. Di sini kami akan menjelaskan mengenai estimasi nilai waktu dari uang atau time value of money. Yang pertama yaitu definisi nilai waktu uang. Nilai waktu terhadap uang adalah nilai uang dari beberapa waktu yang berbeda, yaitu antara nilai uang di masa depan atau nilai uang saat ini. Konsep nilai waktu uang diperlukan oleh manajer keuangan dalam mengambil keputusan ketika akan melakukan investasi pada suatu aktiva, dan pengambilan keputusan ketika akan menentukan sumber dana pinjaman yang akan dipilih. Banyak hal yang dapat kita perhitungkan menggunakan rumus-rumus dari perhitungan present value, future value, present annuity, dan future annuity, seperti merencanakan tabungan pendidikan untuk anak-anak dan tabungan masa depan. Konsep nilai waktu dari uang adalah bahwa setiap individu berpendapat bahwa nilai uang saat ini lebih berharga daripada nanti. Sejumlah uang yang akan diterima dari hasil investasi pada akhir tahun contohnya. Kalau kita memperhatikan nilai waktu uang, maka nilainya akan lebih rendah pada akhir tahun depan. Jika kita tidak memperhatikan nilai waktu dari uang, maka uang yang akan kita terima pada akhir tahun depan adalah sama nilainya yang kita miliki sekarang. Ada 4 sebab yang akan kita bahas pada materi kali ini, yaitu yang pertama future value, yang kedua present value, yang ketiga anuitas atau annuity, yang keempat adalah nilai perusahaan. Future value atau nilai uang yang akan datang dari suatu jumlah uang atau suatu seri pembayaran pada waktu sekarang yang dievaluasi dengan suatu tingkat bunga tertentu. Cara hitungnya pertama untuk bunga tunggal adalah future value sama dengan nilai saat ini atau present value dalam kurung 1 ditambah bunga dipangkatkan jangka waktu. Lalu ada bunga majemuk. Cara hitungnya future value sama dengan nilai saat ini dibagi 1 ditambah bunga dibagi jangka waktu lalu dikali periode yang dimajemukkan dikali jangka waktu. Value adalah menghitung nilai tunai sekarang dari jumlah uang yang akan diterima dalam suatu periode di masa yang akan datang. Cara hitungnya untuk bunga tunggal, present value sama dengan future value dibagi 1 ditambah bunga dipangkatkan dengan jangka waktu. Lalu dengan cara hitung bunga majemuk, present value sama dengan future value dibagi 1 ditambah bunga dibagi periode yang dimajemukkan dikali dipangkatkan periode yang dimajemukkan dikali dengan jangka waktu. Adalah cara menghitung bunga yang tidak hanya dari nilai pokok tapi juga menunjukkan nilai bunga yang diperoleh sebelumnya dengan asumsi bunga yang dibiarkan tersisa. Perbedaan antara bunga sederhana dengan bunga majemuk bisa Anda asumsikan dengan mendepositkan uang Anda pada bank itu sebesar $1.000 dan akan memperoleh bunga sebesar 9% per tahun, dan Anda juga mendepositokan uang sebesar $1.000 juga pada bank Citizen tapi dengan bunga majemuk sebesar 9% pada tahun ketiga. Anda akan menarik uang tersebut juga Anda tidak menarik hasil bunga yang akan diterima. Berikut ilustrasinya. Pada bank itu yang menggunakan perhitungan bunga sederhana, $1.000 dikali 9% mendapatkan bunga $90. Akumulasi saldo akhir menjadi 1.090. Lalu pada tahun kedua juga mengalami hal yang sama, menggunakan dikalikan dengan 9% dari $1.000, lalu akumulasi saldo akhirnya menjadi 1.180 dan total bunga sederhananya menjadi $270. Lalu pada si Citizens Bank perhitungan bunga majemuknya menggunakan perhitungan mulai dari $1.000 dikali 9% menjadi 1.090, lalu 1.090 dikalikan dengan 9% jadi $98,10, dan totalnya menjadi total bunga majemuknya menjadi 295,3, maka selisihnya akan menjadi $25,3 antara bank itu dan Citizens Bank. Nilai perusahaan adalah persepsi
investor terhadap tingkat keberhasilan perusahaan yang sering dikaitkan dengan harga saham. Harga saham yang tinggi membuat nilai perusahaan yang tinggi dan meningkatkan kepercayaan pasar tidak hanya terhadap kinerja perusahaan saat ini, namun juga pada prospek perusahaan di masa mendatang. Berikut jenis-jenis nilai perusahaan berdasarkan metode perhitungan yang digunakan. Yang pertama, nilai nominal. Nilai nominal adalah nilai yang bertanding secara formal. Yang kedua, nilai pasar. Nilai pasar sering disebut kurs. Yang ketiga, nilai implisit. Nilai implisit merupakan konsep yang paling abstrak karena mengacu kepada perkiraan nilai real suatu perusahaan. Yang keempat, nilai baku. Nilai baku adalah nilai perusahaan yang dihitung dengan dasar konsep akuntansi. Yang kelima, nilai likuidasi. Nilai likuidasi adalah nilai jual seluruh aset perusahaan setelah dikurangi semua kewajiban yang harus dipenuhi. Pengukuran nilai perusahaan. Berikut beberapa metode yang digunakan untuk mengukur nilai perusahaan. Yang pertama, price earning ratio. Price earning ratio menunjukkan beberapa banyak jumlah uang yang rela dikeluarkan oleh para investor untuk membayar setiap dolar laba yang dilaporkan. Price earning ratio berfungsi untuk mengukur perubahan kemampuan laba yang diharapkan di masa yang akan datang. Semakin besar PER, maka semakin besar pula kemungkinan perusahaan untuk tumbuh sehingga dapat meningkatkan nilai perusahaan. Dan berikut ilustrasinya. PER sama dengan market price per share per earning per share. Yang kedua, price to book value. Price to book value adalah rasio yang menunjukkan apakah harga saham yang diperdagangkan overvalued atau undervalued nilai buku saham tersebut. Price to book value menggambarkan seberapa besar pasar menghargai nilai buku saham suatu perusahaan. Makin tinggi rasio ini berarti pasar percaya akan prospek perusahaan tersebut. PBV juga menunjukkan seberapa jauh suatu perusahaan mampu menciptakan nilai perusahaan yang relatif terhadap jumlah modal yang diinvestasikan. Untuk perusahaan-perusahaan yang berjalan dengan baik, umumnya rasio ini mencapai di atas 1, yang menunjukkan bahwa nilai pasar saham lebih besar dari nilai bukunya. Semakin besar rasio PBV, semakin tinggi perusahaan dinilai oleh para pemodal relatif dibandingkan dengan dana yang telah ditanamkan di perusahaan. Adapun rumus yang digunakan untuk mengukur price to book value adalah PBV sama dengan market price per share per book value per share. Yang ketiga, Robinhood. Alternatif lain yang digunakan dalam mengukur nilai perusahaan adalah dengan menggunakan metode Robinhood yang dikembangkan oleh James Tobin. Robinhood dihitung dengan membandingkan rasio nilai pasar saham perusahaan dengan nilai buku ekuitas perusahaan. Rasio Q lebih unggul daripada rasio nilai pasar terhadap nilai buku karena rasio ini fokus pada beberapa nilai perusahaan. Saat ini secara relatif terhadap berapa biaya yang dibutuhkan untuk menggantinya saat ini. Berikut rumus dari Robinhood yaitu EMV plus D per EPV plus D. Anuitas nilai masa datang. Nilai yang akan datang dari suatu anuitas atau future value of annuity disingkat FVAN didefinisikan sebagai nilai anuitas majemuk masa datang dengan pembayaran atau penerimaan periodik dan N sebagai jangka waktu anuitas. Secara aljabar formula FV sebagai berikut, di mana I adalah tingkat bunga dan N adalah jumlah periode anuitas, dapat dilihat bahwa nilai masa datang anuitas atau FVAN sama dengan penerimaan periodik dikalikan dengan jumlah dari nilai faktor bunga masa depan pada tingkat bunga 1% untuk periode waktu 0 sampai dengan 1. Dengan demikian, rumus untuk mencari nilai masa datang suatu anuitas biasa adalah FVA sama dengan R1 plus I kali R min 1 per
I. Atau FBAN sama dengan R kali FB IPA kali I kali. Perhitungan nilai majelis di atas selalu diasumsikan bahwa bunga dibayarkan sekali dalam setahun. Dengan asumsi ini, pemahaman akan nilai waktu uang dapat dicapai dengan mudah. Namun, kadang-kadang pembayaran bunga tidak dibayarkan sekali dalam setahun. Maksudnya, bunga diperhitungkan hanya sekali dalam 1 tahun pembukuan. Namun kadang-kadang pembayaran bunga tidak dibayarkan sekali dalam setahun, mungkin 2 kali dalam setahun atau 4 kali dalam setahun. Bahkan, bunga dibayarkan setiap bulan atau disebut dengan 12 kali dalam setahun. Dan sekarang banyak sekali produk tabungan yang menawarkan pembayaran bunga harian. Bila sekarang pembayaran bunga dibayarkan sebanyak M kali dalam setahun, maka nilai yang akan datang dapat dihitung dengan rumus yaitu FBN sama dengan PVO atau buka tutup kurung 1 ditambah I per N buka tutup kurung M kali N, yaitu nilai waktu yang akan datang pada tahun buka N sama dengan nilai sekarang buka tutup kurung 1 ditambah I per M, yaitu frekuensi pembayaran bunga dalam setahun, buka tutup kurung M, yaitu frekuensi pembayaran bunga dalam setahun dikali dengan jumlah tahun. Anuitas nilai sekarang. Nilai sekarang dari suatu anuitas atau yang disebut dengan present value of annuity, disingkat PVA, didefinisikan sebagai nilai I anuitas majemuk saat ini dengan pembayaran atau penerimaan periodik dan N sebagai jangka waktu anuitas. Secara ringkas, PVAN sama dengan penerimaan periodik sebesar R dikalikan dengan jumlah total dari faktor bunga sekarang pada tingkat I% untuk periode waktu 1 hingga periode N, yaitu dengan rumus PVAN sama dengan R buka tutup kurung 1 dibagi 1 plus I dikali 1 sampai seterusnya. Secara matematis, nilai sekarang anuitas adalah PVAN sama dengan R buka tutup kurung X1 dibagi 1 plus I pangkat N sama dengan R buka tutup kurung 1 dibagi 1 per 1 tambah I dibagi I, atau PVAN sama dengan R PVIFA I, N. PVAN yaitu nilai sekarang anuitas, R pembayaran atau penerimaan setiap periode, N jumlah waktu anuitas, I tingkat bunga, dan yang PVIFAN yaitu present value interest factor of annuity atau nilai sekarang faktor bunga anuitas pada I% untuk N periode. Definisi anuitas. Anuitas adalah suatu rangkaian pembayaran atau penerimaan sejumlah uang. Umumnya sama besar dengan periode waktu yang sama untuk setiap pembayaran. Contoh, pembayaran bunga pinjaman, bunga obligasi, deposito, cicilan kredit rumah, dan lain-lain. Jenis-jenis anuitas yaitu yang pertama anuitas biasa atau ordinary annuity, yaitu pembayaran dilakukan setiap akhir periode atau 1 periode lagi. Yang kedua anuitas dimuka, yang dilakukan setiap awal periode atau mulai hari ini. Yang ketiga anuitas ditunda, yaitu pembayaran dimulai setelah beberapa periode. Terima kasih, sekian dari kelompok kami. Maaf jika banyak kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.